Harus dengan Ramadan. Jangan sampai memperlakukan bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Layaknya seorang datang ke pasar ikan, berapa nih harga cupang? 3 juta, masa 3 juta? Lele saja di pasar Pondok Labu 1 kilo cuma 20.000. Gak paham dia kualitas cupang. Orang yang gak kenal ikan cupang, 1 ekornya 3 juta, kaget dia. Ini berapa ikan arwana? 30 juta, nggak mungkin di pasar Pondok Labu nilai itu paling 15.000. Menganalogikan bulan Ramadan dengan bulan yang lain, itu orang yang tidak kenal Ramadan. Kenapa tidak kenal? Ada 2 hal. 1, karena minimnya ilmu pengetahuan, minimnya literasi tentang bulan Ramadan. Kita kurang ngaji, kurang baca dan lain sebagainya, kurang tahlil. Tapi yang dikhawatirkan itu bukan karena kurang ngaji, karena debit dosa yang luar biasa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi dosa itu ada 5. Pertama, dosa yang nempel. Kalau dosa nempel ditiup hilang dengan istighfar, dengan wudu. Ada lagi dosa yang tertanam. Dosa tertanam agar dia hilang mesti dicabut. Orang ketika punya dosa yang ditanam dicabut, terkadang ikut rizkinya tercabut, ikut kesehatannya dicabut, ikut keluarganya dicabut, ada yang wafat. Karena bisa jadi Allah mengkifarati dosa yang tertanam, dikurangi rizkinya, diambil keluarganya, diambil sehatnya, diambil jabatannya. Karena itu jangan sampai melakukan dosa yang tertanam. Yang ketiga, ada dosa yang tenggelam. Tenggelam mesti diselamatkan. Penyelamat mesti bisa berenang. Butuh seorang guru yang bisa nolong kita. Butuh seorang ahli. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Kalau liman ya Rasulullah, bagi siapa? Allah, Rasulnya dan umat Islam. Maksudnya para ulama dan lain sebagainya. Perlu guru kita. Dokter saja belajar kedokteran, dia dari fakultas kedokteran ada gurunya. Kalau nggak ada guru, orang bisa mati disuntik oleh dia. Begitupun sama belajar agama perlu punya guru, kalau enggak tersesat dia. Dosa yang tenggelam itu harus ada penyelam. Penyelam itu profesional ya. Belajar menyelam nggak bisa sehari 2 hari. Maka harus rajin ta'lim, kenal dengan guru yang soleh. Apalagi yang punya sanad kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, dosa yang berkarat. Sesuatu yang berkarat dia tidak bisa hilang dengan ditiup atau disembur air, nggak bisa dia. Dia mesti digosok. Mesti digosok. Orang yang suka nambal ban, ya biasanya untuk menambal itu digosok dulu supaya sebelum digosok dicari di mana lubang yang bocor ini. Biasanya apa yang dilakukan? Dimasukkan ke dalam air. Gelembungnya di mana saja, airnya sumbernya di mana saja. Maka dari air tersebut kelihatan tuh, ada berapa lubangnya, ada berapa bolongnya, ada berapa gelembungnya. Maka ketahuan orang yang sering membasuh dirinya dengan air wudu, dia akan kena ada berapa kebocoran yang dia lakukan dari dosa-dosa dan khilaf. Tapi yang sering meninggalkan air wudu agak sulit dia membedakan. Dia nggak tahu, nggak punya literasi. Yang lebih payah itu dosa, dia nggak lakukan dosa. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku kasih tahu kata Allah, orang yang paling buruk amalnya, dosanya banyak, amalnya jelek, tapi nyangka yuhsinuna sun'a, baik aja. Payah orang kayak gitu. Subhanallah. Yang kelima, yang paling ngeri juga, dosa yang sudah berakar. Saya beberapa kali menghubungi kepala dinas DKI Jakarta di Kampung PN, ada pohon besar gitu. Saya bilang pohon tebang. Kenapa? Khawatir ada angin besar, ada hujan, itu roboh. Ya, itu akan memberikan motor kepada semuanya. Nggak ada yang berani gaya tebangnya. Mungkin itu pohon punya remote ke langit. Gitu. Subhanallah. Saya bilang, saya ngedoain.
Siapin aja alat, siapin orang. Saya nggak doain. Subhanallah. Kalau dosa sudah berakar rapuh, subhanallah, maka itu perlu pengorbanan yang luar biasa untuk mencabutnya. Kenapa? Karena bukan hanya pohon itu yang bisa tumbang, Pak. Sekitarnya pun ikut tumbang. Keluarganya ikut tumbang, anaknya ikut tumbang, rezekinya ikut tumbang, dan lain sebagainya. Karena itu kita mesti hati-hati. Ini dosa ini levelnya dosa yang nempel, dosa yang tertelan, yang tertanam, yang berkarat atau yang berakar. Itu mesti dilakukan kalau kita tahu, kalau kita taklim. Makanya salah satu syarat dalam kitab yang amat sederhana, wa irsyadul ustadz. Kita mesti punya guru yang mursyid. Subhanallah. Kita nggak bakal kenal Ramadan ini. Ya, Ramadan ini luar biasa. Imam Bukhari Pak. Imam Bukhari ini 2 bulan sebelum wafatnya, Rajab, itu udah sakit-sakitan. Ya, Imam Bukhari punya penyakit diabetes gula. Makanya Bapak Ibu yang kena gula, jangan berkecil hati. Imam Bukhari punya penyakit gula. Jadi ada gurunya, cuma beda kualitas saja kan. Ya. Itu Imam Bukhari udah sakit-sakitan. Kayaknya sebentar lagi saya wafat. Kenapa? Karena firasat orang yang beriman itu tajam, Pak. Ittaqu firasatal mu'minin. Tapi beliau berkata, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab Sya'ban sampai kami ke Ramadan. Kalau kau wafatkan saya jangan di Rajabnya, jangan di Sya'ban, di Ramadan. Subhanallah. Ini doa dalam Sahih Bukhari nggak ada, dalam Sahih Muslim nggak ada. Tetapi Imam Bukhari berdoa dengan doa ini. Apa artinya? Dipertimbangkan doa ini. Sebagian kalangan yang mengatakan hadis ini munkar, hadis, maaf saya nggak sepakat juga, sembrono ngomong kayak gitu. Imam Bukhari aja yang ketat betul berdoa dengan doa ini. Berarti kata Imam Bukhari, andaikan kau wafatkan aku di Ramadan, nggak apa-apa ya. Apa artinya? Beliau kenal betul Ramadan. Fatimah wafat kapan? Malam pertama Ramadan. Padahal sakitnya udah dirajam. Ya, balik Ramadan. Balik itu Fatimah, Pak, putri Nabi. Khadijah wafat kapan? 11 Ramadan. Orang yang kenal Ramadan ini diwafatkan di Ramadan. Alhamdulillah Imam Bukhari umurnya sampai ke Ramadan. Sisa 400 hadis belum diseleksi, mana mutawatir, mana ahad, mana sahih, mana hasan, mana dhaif, mana masyhur, mana aziz, mana gharib. Belum dipisahkan. Sisa berapa? 600 hadis. Beliau terus berdoa, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Alhamdulillah umur beliau panjang sampai Ramadan, Pak. Sampai bisa menyelesaikan 30 hari Ramadan. Subhanallah. Ketika selesai Ramadan, datang 1 Syawal, azan maghrib, beliau berbuka salat maghrib. Habis salat maghrib beliau wafat, Pak. Subhanallah. Itu mulutnya nggak bisa ditutup. Kenapa? Ketawa, Pak. Subhanallah. Kita nggak bisa ditutup. Kenapa? Karena kesakitan. Imam Bukhari ketawa tuh, Pak. Subhanallah. Saking nikmatnya diwafatkan kan di Ramadan. Kenapa? Bisa jadi mohon maaf kita punya dosa apa ini yang nempel, Pak, karena nggak ditiup-tiup, Pak, nempel terus akhirnya sehingga masuk ke dalam nih dosa. Kita punya dosa tertanam, kita punya dosa tenggelam, kita punya dosa yang berkarat, kita punya dosa yang berakar di batu. Dengan taubat kita, dengan ibadah kita, dengan amal soleh kita, yang 5 dosa ini, Pak, subhanallah, plak tumplak. Jangankan yang berakar, subhanallah, yang nempel aja nggak bisa kita buang, tuh, Pak, subhanallah. Kata Allah, bersyukur datang Ramadan, aku yang akan membersihkan Allah. Apa itu Ramadan artinya, Pak? Fogging. Apa arti Ramadan, Pak? Disinfektan. Apa arti Ramadan, Pak? Membasmi itu, Pak. Bisa jadi kita menghilangkan dosa tadi nggak bisa, Pak. Tobat kita payah, tobat kita tobat sambal, Pak. Namanya sambal enak, Pak. Udah pedas tapi apa? Dimakan lagi. Subhanallah. Kita nggak bisa menghilangkan 5 dosa ini tuh, Pak, dengan amal soleh kita, ibadah kita, taubat kita. Sekali zikir istighfar baru 100 ngantuk tidur tuh, Pak. Allahu Akbar. Datang Ramadan. Ramadan itu apa artinya, Pak? Pembasmian, pembakaran. Allahu Akbar. Yang Allah minta di Ramadan ini nggak banyak, Pak. Apa? Keterbukaan hati kita menerima bulan Ramadan. Makanya ini hadis, Pak, walaupun hadis ini bermasalah, hadis itu dhaif, tapi dipakai oleh Umar bin Abdul Aziz. Apa? Man syariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-nar.
Orang yang gembira bahagia datangnya bulan Ramadan, Pak, Allah haramkan jasadnya dari api neraka, Pak. Ya, Allah nggak minta banget di bulan Ramadan, kita senang aja nih, bahagia aja di bulan Ramadan. Subhanallah. Maka kalau kalian nggak bisa basmi dosa kalian dengan taubat, dengan amal soleh, dengan guru kalian, Ramadan akan datang akan bersama. Kalau kita Muhammadiyah Sabtu, pemerintah Minggu. Kalau ada Senin ikut saya. Allahu Akbar. Makanya kalau bisa sekarang sedang isbat Ramadan, besok isbat Syawal, Pak. Nggak perlu puasa Ramadan, Pak. Allahu Akbar. Dia Allah minta cuma ringkas, Pak. Beri jalan bagi Ramadan, kasih jalan, buka hati kita. Kenapa? Karena kita paham kita ini ahli maksiat yang luar biasa, tobat nasuha berat, Pak. Udah kasih jalan, mudahkan hati biar Ramadan yang membersihkan dosa kalian. Subhanallah. Maka dia kata Abu Bakar Siddiq, ada dua nikmat yang paling banyak dilupakan orang awam, Pak. Satu apa? Dipanjangin umur. 150.000 orang Indonesia Allah wafatkan karena COVID. Betul nggak? Di sini sholat tarawih masih nikmat kita, umur masih panjang. Lupa kita bersyukur. Pak, tetangga kita kemarin, apalagi periode Juni-Juli itu ya, 2021 pas sebentar kita ngiung-ngiung ambulan itu, Pak. Alhamdulillah kita nggak termasuk yang masuk ambulan itu. Kita nggak masuk yang dikubur itu, Pak. Wah, kita bersyukur nikmat. Yang kedua nikmat apa? Datangnya bulan Ramadan. Subhanallah. Ini Allah membersihkan masa. Kalau diwarakan ini nikah masal itu, Pak. Kita nggak bisa bersihin hati kita, dosa kita, maksiat kita. Allah Ramadan datang bersihin itu. Makanya apa hadisnya? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa Ramadan imanan dengan keimanan wa ihtisaban. Ihtisab itu artinya apa? Mukhlishan wa muhibban. Ikhlas, senang dia. Subhanallah. Apa kata Allah? Kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Ya, Syekh Mutawalli Asy'ari guru saya di Azhar, beliau mengatakan, ghufira itu diampuni, ada lagi ufiyah dimaafkan. Apa beda keduanya? Ufiyah dimaafkan. Kita nulis di kertas yang putih itu, Pak. Tulisan kita ada yang salah. Agar tulisan kita ada yang salah nggak kelihatan, kita teks. Biasanya bekas teksnya masih kelihatan nggak? Masih kelihatan, itu ufiyah. Tapi kalau ghufira, kita nulis di kertas yang putih, tulisan kita ada yang salah, bukan hanya di teks, Pak. Allah ganti dengan kertas yang baru itu, Pak. Kalau kita nggak ngebersihin dosa terbenam, tertanam, berkarat, subhanallah. Allah ganti, Pak, dengan hati yang baru. Makanya kata Nabi apa? Man shoma Ramadan mukhlishan kawaladin waladat ummuh. Orang yang puasa Ramadan dengan ikhlas seperti bayi baru lahir. Yang penting kasih jalan Ramadan, buka hati, Pak. Riang gembira. Kalau kita nggak bisa maksimal, nggak bisa bengkak, Pak. Kalau kita nggak bisa bengkak, tujuan dari Ramadan ini, dari puasa ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ada sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, ma huwa miqyas adna taqwa? Apa ukuran takwa paling minimum? Kata Nabi, hifdzul lisan wa hifdzul farj. Jaga lisan, jaga kemaluan. Nah, ini standar minimum, Pak. Jaga lisan, jaga kemaluan. Makanya Nabi ketika masuk bulan Ramadan dikumpulkan istri-istrinya, anak-anaknya, dikumpulkan cucu-cucunya. 30 hari ke depan kita puasa Ramadan. Jangan sampai ada teriakan di tengah rumah. Jangan sampai ada cacian di tengah rumah. Kenapa? Malam kita qaula zur wal amal nabi falaysa lil hajatin fi ayyad ta'amahu wa syarab. Barang siapa berkata kotor, keras, caci maki, marah, di bulan Ramadan Allah akan memperdulikan puasanya. Walaupun dia enggak makan, enggak minum. Nah, itu standar minimum, Pak. Yang kedua apa? Wahdzul farj, standar minimum. Walaupun kita bahagia, tapi lakukan standar minimum, Pak. Jaga kemaluan. Orang yang nggak bisa jaga kemaluan, maka menjaga amanah yang lain. Tubuh kita yang memproduksi maksiat ada 7, Pak.
mulut, mata, 3 telinga, 4 tangan, 5 kaki, 6 rumah, 7 perut. Tuh, Pak. Allah nggak minta 7, Pak, minta 2 aja deh. Apa itu? Lisan, mulut, dan kemaluan. Jaga. Subhanallah. Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri pertama Republik kita. Beliau bagaimana hebatnya menjaga kehormatan diri. Beliau negosiator bangsa kita di mana ada Jepang, Den Haag, di Hungaria, di Amerika, di Inggris. Ya, ketika negosiasi malam hari didatangi oleh pihak lawan negosiasi itu, Pak, di hotelnya malam hari ditelepon. I'm sorry, Mr. Agus Nadi, we have special service from Russia, from Japan. Very beautiful. Thank you. Luar biasa beliau itu. Karena itu perundingan bangsa kita, Pak, dalam sejarahnya nggak pernah kalah. Kenapa? Negosiatornya istiqomah, nggak bisa dikalahkan dengan yang remeh-temeh perempuan kayak itu, Pak. Ukuran minimum takwa bisa jaga kemampuan. Kayak begitu saja, Pak. Jadi kaki Ramadan 3, bahagia, jaga lisan, jaga kehormatan. Maka insya Allah standar minimum ketakwaan kita dapat. Kalau standar maksimum, itu puasa khuas dalam itu, Pak, 13 kali. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu, Assalamualaikum.